A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sejawat semuanya, para ikhwan, hari ini kita menyaksikan semua orang berkeluh kesah melihat keadaan saat ini. Seluruh masyarakat yang ada di Indonesia maupun di seluruh penjuru dunia semuanya berkeluh kesah. Semuanya dalam keadaan tidak jelas dan tertakut apa yang akan terjadi di masa-masa mendatang ini dalam kehidupannya. Sesungguhnya ketakutannya adalah ketakutan akan kemiskinan. Semuanya ketakutan akan kemiskinan. Bagaimana kita punya obat atas segala macam hal yang terjadi saat ini? Obatnya adalah pada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kita lihat kehidupan Nabi Muhammad SAW, baru kita bisa merasakan bahwa apa yang ada ini adalah kenikmatan. Diceritakan salah seorang sahabat Nabi datang menemui Rasulullah SAW. Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifah yang kedua, datang menemui Rasulullah. Waktu dia masuk di kamarnya Rasulullah, di rumahnya Rasulullah, kemudian melihat keadaan di kamarnya Rasulullah dan melihat Rasulullah sedang berbaring, menangis. Sahabat ini menangis. Ini cerita sangat masyhur. Semua orang mungkin sudah mengingat, tahu cerita ini. Menangis melihat keadaan Rasulullah. Rasul tidur di tanah, ya. Sebagian badannya itu, kakinya itu kena tanah, di tanah. Karena kecilnya tempatnya berbaringnya Rasulullah itu. Dan tikarnya itu membekas di badannya Nabi Muhammad SAW. Menangis Sayyidina Umar melihat keadaan itu. Dan melihat di kamar Rasulullah tidak ada apa-apa di kamarnya. Kemudian ditanya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kata Sayyidina Umar, wahai Rasul, engkau adalah nabinya Allah dan manusia pilihannya Allah. Sedangkan para raja-raja di Kisra, di Persia dan Kaisar di Romawi, mereka tidur di atas ranjang emas dan berselimut sutra. Apa jawaban Rasulullah? Ini yang sudah terkenal. Sesungguhnya kenikmatan mereka itu diberi cepat oleh Allah. Mereka diberi kenikmatan yang cepat oleh Allah. Dan itu akan cepat berakhir. Di kenikmatan yang cepat itu akan cepat berakhir. Sedangkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah untuk kita itu ditangguhkan hingga kelak di akhirat. Itu yang mesti kita pikirkan. Nabi menjawab juga, adakah sesuatu antara aku dan dunia? Ini dunia ini seperti seorang pengendara. Aku ini seperti seorang pengendara, kata Rasulullah, yang sedang berjalan di hari siang yang panas. Maka aku bernaung di bawah pohon untuk sesaat, lalu aku pergi meninggalkannya. Pernah sekali waktu istrinya Rasulullah melihat, kasihan, Siti Aisyah itu kasihan melihat Rasulullah begitu. Kemudian Siti Aisyah tempat bantalnya Rasulullah yang dari serabut rumput-rumput itu dipersiapkan diganti yang lembut, yang lebih lembut, supaya tidurnya lebih enak. Waktu Rasulullah datang masuk ke kamarnya, dilihat ada bantal baru yang bagus, yang lembut. Kata Rasulullah, untuk apa ini? Engkau menginginkan aku supaya tertidur lelap, sedangkan aku menginginkan bangun malam untuk beribadah kepada Allah. Ini contoh kehidupan. Seperti itulah kehidupan Nabi Muhammad SAW.
Jadi dalam keadaan seperti sekarang ini, jangan punya ketakutan apapun. Kalau kita melihat kehidupan Nabi Muhammad, maka kita tidak punya ketakutan apapun. Ini yang pertama yang mesti kita pelajari dari kehidupan Rasulullah SAW. Kehidupan yang lain, supaya kita punya ketenangan gitu ya dalam hidup ini. Kalau membaca kehidupan Nabi Muhammad SAW, pernah seorang anak datang kepada Rasulullah mengatakan bahwa ibunya ingin minta gamis baju luar yang biasa dipakai oleh Rasulullah. Minta baju gamis kepada Rasulullah. Karena Nabi cuma punyanya itu, yang dipakai itu. Kemudian Rasulullah berkata kepada ibunya, kepada si anak tadi itu, kasih tahu sama ibumu nanti kalau sudah ada gamisnya akan saya berikan, saya panggil engkau. Gamis, kalau sudah ada gamisnya saya panggil, nanti saya kasih tahu. Kembali lagi si anak itu kepada ibunya dan mengatakan kepada ibunya nanti akan diberi oleh Nabi Muhammad. Ibunya bilang, enggak, saya mau yang dipakai sekarang sama Rasulullah. Apa yang dipakai sama Nabi itu yang saya mau. Balik lagi kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi masuk ke kamarnya, dibuka bajunya tadi itu, gamisnya, dikasihkan kepada si anak itu. Pulang kepada ibunya. Kemudian waktu saat masuk adzan, Bilal adzan, Nabi tidak keluar-keluar dari kamarnya. Malu Rasulullah, tidak punya baju. Sampai lama tidak keluar dari kamarnya. Ini teladan dari Rasulullah SAW yang membesarkan hati kita. Kita masih punya baju banyak, masih punya harta yang cukup, dalam arti masih bisa hidup, bisa dijual apapun masih bisa dijual. Tidak sampai kita keluar rumah tidak pakai baju. Dan ini Nabi-Nya Allah. Seperti itu kehidupan Nabi Muhammad. Dan seperti itu kedermawanannya Rasulullah. Seorang yang dermawan. Kemudian Nabi mengatakan, orang yang dermawan itu akan dekat dengan manusia. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Ini renungan hari Jumat pertama di bulan puasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.